pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ya maunya apa? Biar jamaah nanti nggak tersesat. Kira-kira ini tendanya oleh panitia ini pusat. Ya itu nggak boleh. Nah dia ada standar. Jadi sudah di panitia itu kan waktu itu memang panitia pusat belum nempel, ya kawan-kawan lah ngasih tanda, nah itu tidak boleh. Yang boleh ngasih tanda-tanda itu adalah Kementerian Haji. Nilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke pisel yang bernilai ekonomis misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk menjadi RDF. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kemenat Sumsel tegaskan penandaan tenda jamaah haji oleh KBIH tidak diperbolehkan karena seluruh standar penempatan dan identitas tenda telah diatur panitia Kementerian Haji. Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir Sukawinatan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya di hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Dela Wawi. Kemenak Sumsel tegaskan penandaan tenda jamaah haji oleh KBIH tidak diperbolehkan karena seluruh standar penempatan dan identitas tenda telah diatur panitia Kementerian Haji. Sempat beredar di media sosial terkait Kementerian Haji dan Umroh RI menemukan praktik kaplingan tenda jamaah oleh sekelompok bimbingan haji dan umroh di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kemenhad Sumatera Selatan Arkan Nur Wahidin menjelaskan bahwa penandaan tenda oleh KBIH sebenarnya bertujuan membantu jamaah agar tidak tersesat saat berada di lokasi pemondokan. Namun Arkan menegaskan bahwa penandaan tenda tidak diperbolehkan karena seluruh standar penempatan dan identifikasi tenda telah diatur langsung oleh panitia pusat dan Kementerian Haji. Menurutnya seluruh tenda sudah memiliki nomor markas, identitas kloter, asal jamaah, hingga daftar nama penghuni di dalam tenda sesuai dengan kapasitas fasilitas yang disediakan. Tanda di tenda, tujuan KBIH itu sebenarnya bagus. Ya maunya apa? Biar jamaah nanti nggak tersesat. Kira-kira ini tendanya oleh panitia ini pusat. Ya itu nggak boleh. Nah dia ada standar. Jadi sudah di panitia itu kan waktu itu memang panitia pusat belum nempel. Ya kawan-kawan lah ngasih tanda. Nah itu tidak boleh. Yang boleh ngasih tanda-tanda itu adalah Kementerian Haji. Arkan juga memastikan kondisi jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, dalam keadaan baik dan seluruh jamaah mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KBHI agar tidak lagi memberikan tanda tambahan pada tenda. Ia menegaskan apabila masih ada pihak yang membandel dan mengulangi tindakan serupa, maka akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu kelompok bimbingan ibadah haji dan jamaah haji dihimbau untuk memahami secara menyeluruh ketentuan serta birokrasi yang ditetapkan Kementerian Haji. Pemahaman ini dinilai penting agar seluruh prosesi ibadah mulai dari persiapan, pelaksanaan haji saat ini di Arafah, Mekah hingga dipulangkan dapat berjalan tertib dan sesuai aturan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Sumatera Selatan, Kuswariansyah mengatakan
penandaan tenda jemaah haji di Arafah kini lebih tertib setelah adanya pengaturan dari Kementerian Haji. Kebijakan tersebut dinilai membawa perubahan dibandingkan sistem sebelumnya. Pengaturan tenda pada sebelumnya cenderung tidak terpusat dan tergantung pada siapa yang lebih dulu pengolah. Kondisi itu sering menimbulkan ketidakteraturan dalam penempatan jamaah di lapangan. Itu sebenarnya penertiban karena kan kalau sekarang kan sepertinya itu ditertibkan sama Kemenhak. Kalau dulu kan kita istilahnya itu ya siapa dulu lah yang urus tenda itu kan. Kalau sekarang kan lebih diatur oleh Kemenhak. Apa ya udah diatur, jadi nggak boleh siapa dulu yang nggak kayak sekali ya, dulu kan. sebenarnya kalau terbagi semua, Mbak. Pastikan kan kuota haji itu kan sudah terhitung, Mbak. Sudah sesuai kuota. Jadi memang sudah tersiap dengan kuota yang ada dunia. Iya. Sudah disiapkan. Jadi nggak mungkin nggak dapat, cuman mungkin lokasinya aja gitu. Pasti ya? dapat, Mbak. Kalau tenda itu pasti dapat. Ya? Karena itu kan haji kuota, Mbak. Nggak mungkin nggak dapat, sudah tersiapkan oleh pemerintah Saudi. Dengan meningkatnya pemahaman A dan KBIH terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan potensi kendala di lapangan dapat diminimalkan. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan Kementerian Haji juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Ya, semoga koordinasi antara pemerintah dan petugas haji ini semakin baik ya, sehingga seluruh proses dari Palembang sampai ke Tanah Suci berjalan aman dan lancar. Kami berharap informasi keberangkatan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, terutama bagi jemaah yang belum terbiasa dengan prosedur perjalanan jauh. Ya, pastinya sih kalau kami sebagai keluarga jamaah tentu berharap persiapan di embarkasi Palembang tuh benar-benar matang ya. Mulai dari kesehatan hingga administrasinya juga, supaya nanti keberangkatannya tuh juga berjalan dengan lancar tanpa ada kendala gitu. Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun terus mengalami penyesuaian baik dari sisi regulasi, pelayanan maupun teknis keberangkatan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan otoritas penyelenggara haji. Pemahaman kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH serta para jemaah terhadap ketentuan terbaru menjadi hal penting agar prosesi pelaksanaan ibadah haji lancar, tertib dan sesuai aturan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para calon jemaah haji dan KBIH di Kabupaten Banyuasin, berikut wawancara bersama Suganda selaku Kepala Kantor Kementerian Haji Banyuasin. Pak Ganda, sejauh ini tingkat pemahaman KBIH dan calon jemaah haji khususnya di Kabupaten Banyuasin, Pak, terhadap ketentuan terbaru dari Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji seperti apa, Pak? Pengetahuannya tentu karena dari Banyuasin ini kita sudah mulai ketemu dengan jemaah itu kan dari bulan September kemarin. Jadi itu di Kementerian Haji Banyuasin khususnya lah, regulasi segala macam itu sudah kita sampaikan terus dengan jamaah, ya kan? Iya. Aturan-aturan, ya kan? Termasuk regulasi-regulasi yang terbaru, ya kan? Terkait dengan haji tahun 2026 ini ke jamaah. Dan alhamdulillah untuk jemaah Banyuasin sudah mengetahui seluruhnya, baik itu regulasi di dalam negeri maupun aturan-aturan terbaru di pemerintah Arab Saudi, yaitu. Iya. Nah,
Untuk aturannya sendiri apa saja nih Pak Ganda atau kebijakan yang saat ini paling banyak ditanyakan atau masih belum dipahami oleh para jemaah haji? Kalau di dalam negeri, saya kira tidak ada masalah ya dalam negeri. Yang sering jadi kendala aturan di Arab Saudi mungkin ya kan, yang kadang-kadang aturannya berubah ya kan. Gitu. Jadi pertama terkait misal tentang bus misalnya kan, transportasi misalnya. Ada di Arab Saudi itu, di Mekah khususnya itu misalnya di bus selawat namanya. Bus selawat itu bus antar jemput jamaah dari hotel ke masjid misalnya kan. Di saat memang bus itu operasi 24 jam, cuman di saat puncak haji itu biasanya itu aturan dari pemerintah Arab Saudi mulai tanggal 6 Zulhijjah itu sudah operasi, sudah tidak beroperasi lagi busnya karena seluruh jalanan tutup. Nah ini seringkali jadi problem bagi jamaah ya kan. Mereka nak berangkat dari hotel ke masjid terkendala karena tidak bisa berangkat ke masjid karena transportasi sudah tutup. Nah ini yang seringkali jadi problem untuk jamaah mungkin tidak tahu, dianggapnya pemerintah kita yang nutup. Nah, seperti padahal itu ketentuan dari Arab Saudi. Termasuk yang lain, konsumsi misalnya kan. Konsumsi itu kalau untuk makan harian di hotel itu biasanya nasi bok ya kan. Nasi, di saat puncak haji khususnya di Arafah, Mina, Musdalifah itu pemerintah Arab Saudi khususnya kita yang berkontrak konsumsi dengan pihak perusahaan Arab Saudi itu nasinya semacam apa namanya itu makanan siap saji kayak itu kan. Jadi kadang-kadang jemaah juga agak kaget. Nah terus juga ada juga tentang kebijakan yang terbaru sekarang masalah murur ya kan. Murur itu untuk lansia sebenarnya, untuk lansia. Jadi murur itu maksudnya jamaah dari Arafah naik bus langsung ke Mina gitu. Jadi tidak turun lagi ke Musdalifah. Cuman numpang lewat gitu kan. Cuman khusus bagi lansia. Khusus lansia ya. Ya, itu mungkin. Lalu bagaimana Pak Ganda langkah yang dilakukan seksi pelayanan haji khususnya untuk Kabupaten Banyuasin ya dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada KBIH maupun calon jemaah agar tidak terjadi kesalahan informasi di lokasi. Makanya tadi sudah saya sampaikan, kita sudah update terus perkembangan karena kita setiap khususnya di Banyuasin nih setiap hari Kamis kita ketemu jamaah itu kan. Baik itu menyampaikan masalah fikih hajinya maupun aturan-aturan terbaru kan dari di pemerintah Indonesia maupun aturan-aturan dari pemerintah Arab Saudi. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita terus pantau pergerakan jamaah kita di Mekah. Sekarang mereka alhamdulillah sudah menerima informasi itu di awal-awal sudah kita sampaikan, jadi mereka juga nggak kaget lagi. Selama di Madinah, di Mekah itu alhamdulillah aman ya. Oke Pak Ganda, ini terakhir nih Pak, apa mungkin imbauan kepada KBIH dan para calon jemaah haji agar dapat mengikuti seluruh proses pelaksanaan ibadah haji sesuai ketentuan dan menghindari kendala selama di tanah suci? Kita selalu menghimbau di awal-awal waktu di tanah air kepada jamaah ikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh petugas. Jadi apa namanya itu, jangan kalau ada masalah bertindak di luar aturan yang ada dari pemerintah. Jadi di awal kita sudah terus menghimbau ke jamaah ikuti arahan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Haji, karena di situ banyak petugas-petugas kita yang selalu mengarahkan jamaah. Insya Allah kalau sudah mengikuti aturan-aturan dan arahan dari petugas, insya Allah proses ibadah lancar. Insya Allah.
Oke. Terima kasih Pak Ganda atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Oke, sama-sama. Ya, salam sehat Pak Ganda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir Sukawinatan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Operasional tempat pembuangan akhir atau TPA Sukawinatan sebagai lokasi pembuangan sampah konvensional di Palembang akan segera dihentikan. Pemerintah Kota Palembang menjadwalkan penutupan total kawasan ini pada Oktober 2026 mendatang seiring dengan dimulainya transformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan limbah kota. Langkah drastis ini diambil menyusul kesiapan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang berlokasi di Keramasan Kertapati. Dengan beroperasinya PSL tersebut, beban pembuangan sampah tidak lagi tertuju pada penimbunan lahan di Sukawinatan, melainkan dialihkan menjadi sumber daya energi baru. Namun penutupan gerbang TPA bukan berarti aktivitas di kawasan tersebut terhenti total. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Ustain mengatakan, pemerintah kota telah merancang tahap landfill mining atau penambangan sampah di lahan bekas TPA Sukawinatan. Proses ini bertujuan untuk menggali kembali tumpukan sampah lama guna memisahkan material yang masih memiliki nilai jual atau kegunaan teknis lainnya. Yang tidak bernilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke pisel yang bernilai ekonomis misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk menjadi RDF. Strategi ini tidak hanya bertujuan membersihkan lahan tetapi juga mengubah wajah TPA menjadi area yang lebih produktif. Upaya serius pemerintah Kota Palembang dalam memodernisasi manajemen sampah ini pun membuahkan hasil di tingkat nasional. Saat ini Palembang masuk dalam jajaran kandidat penerima hibah program rencana teknis pengelolaan sampah dari Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan dapat mempercepat transisi kota menuju pengelolaan limbah yang bersih dan berkelanjutan. Riana Pridani melaporkan. Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 mampu memproduksi gabah kering giling sebanyak 4 juta ton. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumatera Selatan Bambang Pramono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Provinsi Sumatera Selatan mampu memproduksi 4 juta ton gabah kering giling atau GKG pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis target tersebut dapat tercapai. Ungkap Bambang Pramono, peningkatan produksi terus dilakukan melalui perluasan lahan tanam dan penguatan program pertanian di berbagai daerah. Menurut Bambang Pramono, pada tahun 2025 produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai sekitar 2,9 juta ton. Namun target penambahan produksi sebesar 1 juta ton baru terrealisasi sekitar 700.000 ton. Karena pada tahun tersebut pemerintah daerah kembali didorong untuk meningkatkan hasil panen hingga mencapai target 4 juta ton. Kita optimis Pak ya untuk tahun 2026 4 juta ton Pak. Insya Allah, karena target Pak Presiden terhadap Pak Gubernur bahwa di tahun 2025 kemarin produksi kita 2,9 di 2024 harus tambah 1 juta. Tapi baru terpenuhi 700.000 ton. Nah tahun ini harus 4 juta ton. Targetnya seperti itu sehingga beliau kemarin tidak hanya Sumatera Selatan provinsi saja, tapi mengajak 17 kabupaten kota dan beliau juga melakukan pertanaman secara serentak dengan Bupati OI, Wakil Bupati Lubuk Linggau, Wakil Bupati Prabu Muli dan semua jajaran-jajaran pemerintah kabupaten kota yang ada di sini. Untuk mendukung percepatan produksi, Presiden Prabowo turut melibatkan pemerintah daerah di 17 kabupaten dan kota Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan melalui gerakan penanaman serentak bersama para kepala daerah dan jajaran pemerintah setempat. Kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah, diantaranya Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati Lubuk Linggau, serta Wakil Bupati Prabu Muli. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras nasional. Lamsihar Siltonga melaporkan.
Rencana revitalisasi kawasan Kambang Iwa oleh pemerintah Kota Palembang dipastikan tidak akan kehilangan identitas asli kota. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa penataan landscape dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut wajib menonjolkan nilai sejarah dan kearifan lokal. Berdasarkan masukan dari para ahli dan arsitek dalam pembahasan detail engineering design, struktur jembatan penyeberangan yang akan dibangun nantinya bakal mengadopsi filosofi perahu bidar, perahu tradisional khas Palembang. Ratu Dewa menjelaskan bahwa keterlibatan banyak tenaga ahli ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan yang konvensi, mengingat banyaknya item detail yang harus direvisi dan disesuaikan. Para tenaga ahlinya, kita pengen ada masukan yang benar-benar komprehensif kaitan dengan pembangunan jembatan air mancur menari lah, tetapi ada bahasa lain tadi. Nah, setelah kita dapat masukan, ternyata yang penting kearifan lokal yang kita tonjolkan, mulai dari nilainya, filosofinya, terus sejarahnya, historisnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kita kepengen ini bermanfaat dan berguna dan juga tercermin kepada generasi mulai generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z dan juga generasi alpha. Jadi semuanya masuk di situ. Nah, tadi sudah disampaikan semua, termasuk dari sisi kemanfaatannya juga. Ini adalah biar menambah destinasi wisata baru yang ada di Kota Palembang. Ada beberapa revisi kaitan dengan masalah penataan jembatan. Kita tonjolkan nilai kesejarahannya seperti tadi perahu bidar, tetapi memang tercermin walaupun tidak persis sama, tetapi tercermin di situ perahu bidarnya dengan dilengkapi oleh ada sejenis estetika seperti malam hari bisa dimanfaatkan untuk lightingnya biar kelihatan seperti di peak. Dengan pendekatan ini, pembangunan modern di jantung Kota Palembang diharapkan tetap berjalan selaras dengan pelestarian akar budaya lokal, sekaligus menjadi ruang edukasi sejarah bagi generasi muda yang berkunjung. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap finalisasi konsep desain sebelum memasuki proses lelang fisik. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kemenaj Sumsel tegaskan penandaan tenda jemaah haji oleh KBIH tidak diperbolehkan. Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan akhir Sukawinatan pada bulan Oktober 2026 mendatang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.